Oke, baiklah teman-teman semuanya, selamat datang di channel SM Vintage. Pada video kali ini di sini gue akan ngasih tahu ke teman-teman semuanya ada suatu aplikasi pinjaman online yang dikhususkan untuk pelajar, mahasiswa dan umum teman-teman semuanya. Dan untuk aplikasi ini pastinya sudah resmi otoritas jasa keuangan teman-teman semuanya. Jadi sudah aman untuk pinjam di aplikasi ini. Nah, jadi untuk aplikasi yang akan kita gunakan pada video kali ini yaitu aplikasi pinjaman online EduFund teman-teman semua. Nah, teman-teman bisa download aplikasi ini di iOS dan di Android, sudah cukup lengkap, sudah aman pastinya dan cukup fleksibel untuk semua jenis HP. Nah, teman-teman semuanya, tadi di sini gue sudah login ke aplikasi ini dan ternyata pendaftarannya itu sangat mudah ya. Sama saja seperti aplikasi pinjaman online pada umumnya ya. Teman-teman itu perlu menginput KTP ya. Kemudian teman-teman akan mengisi informasi pekerjaan, informasi pribadi. Nah, di sini ada saran dari saya, pada saat teman-teman mengisi informasi pribadi di aplikasi EduFund ini, teman-teman itu wajib menyesuaikan atau wajib menyamakan dengan yang ada di KTP teman-teman semuanya, mulai dari alamat dan lain-lain itu wajib sama. Kemudian aplikasi ini ingin meminta mengisi informasi pekerjaan. Nah, pada saat pengisian informasi pekerjaan, teman-teman nantinya bisa mengisi pelajar dan mahasiswa ya. Kemudian juga kalau buat umum, teman-teman bisa mengisi pekerjaan itu sesuai dengan KTP. Kemudian nanti teman-teman untuk mengisi pendapatan bulanan itu wajib mengisi pendapatan bulanan itu minimal 6 juta ya, agar lebih mudah di ACC pastinya dan bisa mendapatkan limit yang besar pastinya seperti itu. Nah, kemudian teman-teman juga wajib nanti pada aplikasi EduFund ini teman-teman itu hanya membutuhkan satu kontak darurat dan satu nomor tempat teman bekerja ya, tempat teman-teman bekerja. Nah, itu teman-teman tidak harus mengisi nomor kantor ya. Itu teman-teman bisa saja mengisi menggunakan nomor teman Anda seperti itu. Jadi sangat mudah sebenarnya ya. Kemudian aplikasi pinjaman online EduFund ini juga sudah bisa cair ke semua jenis rekening bank ya, seperti BRI, BCA dan lain-lain teman-teman semuanya. Nah, jadi untuk aplikasi ini untuk TKB-nya di sini kita bisa lihat ya, untuk TKB per hari ini 0 TKB hari ini ya 52,17%, TKB 30-nya di 63,72%, TKB 0-nya di angka 80,82%, untuk TKB 90-nya di 80,85%. Nah, buat teman-teman yang belum tahu TKB itu adalah tingkat keberhasilan bayar di suatu aplikasi pinjaman online. Nah, kemudian di aplikasi EduFund ini memiliki beberapa fitur ya. Ada Edu College. Nah, jadi untuk Edu College ini adalah untuk perguruan tinggi atau teman-teman yang ingin membayar uang semester bisa menggunakan fitur Edu College ini. Nah, kita bisa lihat di sini tenor hingga 24 bulan atau 2 tahun ya. Kemudian biaya admin 3%, pinjaman dari 1 sampai dengan 150 juta. Kemudian bunga mulai dari 1,5% ya. Per bulan itu di angka 20, maksimalnya di 24%. Nah, jadi karena ini termasuk aplikasi pinjaman online, jadi bunganya itu bunga harian ya teman-teman semuanya seperti itu. Jadi memang agak cukup tinggi. Nah, kemudian teman-teman bisa mensimulasikan pinjaman di sini ya, untuk misalkan perguruan tinggi. Di sini kita ini semuanya berpartner ya ke Edu College ya. Ada yang berpartner, ada juga yang belum berpartner. Namun teman-teman bisa mencari universitas teman-teman itu di sini. Misalkan teman-teman itu kuliahnya di Universitas Teknokrat Indonesia ya. Ini kita jadikan sebagai contoh aja. Kemudian jenjang pendidikan kita bisa pilih S1. Kemudian tipe pembiayaan di sini ada uang pangkal, semester, uang. Nah, di sini kita pilih uang semester saja. Kemudian untuk total pembiayaannya, misalkan uang semester kita itu 4 juta ya. Jadi di sini kita bisa pilih 4 juta saja ya. Kemudian di sini tanggungan mandiri itu misalkan teman-teman itu hanya mampu membayar sekitar 500.000 saja. Nah, seperti ini. Kemudian langsung kita simulasikan ya. Nah, teman-teman, ternyata untuk pinjaman 4 juta rupiah ya untuk Edu College itu bunganya 1,5% per hari ya. Jadi untuk per 3 bulannya itu teman-teman itu harus membayar dengan nominal 1.219.000 ya. Kemudian di 6 bulan itu di angka 635.000 rupiah per
bulan seperti itu. Nah, itu untuk edu college. Nah, kemudian ini untuk edu school atau pinjaman online untuk pelajar ya, untuk membiayai pendidikan teman-teman semuanya. Misalkan pendidikan kita di SMA, nama sekolahnya bisa dicari di sini ya teman-teman semuanya, Dewi Sartika apakah seperti itu. Kemudian untuk tipe pembiayaannya di sini SPP saja ya. Kemudian total biaya misalkan untuk SPP itu 5 juta rupiah, ini sebagai contoh aja teman-teman semuanya ya. Kemudian kita tanggungan mandiri di 1 juta rupiah. Nah, kemudian di sini langsung aja kita simulasikan ya. Nah, untuk 5 juta rupiah itu sama untuk tenor 3 bulan di angka 1.393.000, kemudian untuk 6 bulannya di angka 726.000. Jadi ini sebenarnya bunganya lumayan rendah sih untuk aplikasi pinjaman online seperti ini, karena hanya di 1,5% per hari ya. Teman-teman bisa bandingkan nanti dengan aplikasi pinjaman online lain seperti ada Kami dan lain-lain, itu dipastikan EduFund ini lebih bersahabat untuk bunganya atau lebih rendah ya. Kemudian ada EduCourse ya teman-teman semuanya, ini penyelenggara apa ini ya. Kalau EduCourse ini sepertinya untuk yang ingin apa nih teman-teman, gue kurang paham untuk EduCourse ini ya. Seperti ini ya, untuk namun ini masih untuk pendidikan sepertinya teman-teman semuanya ya. Nah, teman-teman itu bisa mensimulasikan pinjamannya di sini. Nah, kemudian untuk yang umum saya sarankan pinjamnya di EduCash saja. Nah, buat teman-teman yang umum itu wajib atau boleh pinjam di EduCash ini dengan limit maksimum itu di angka 10 juta rupiah ya. Nah, kalau umum seperti saya ini, saya akan memilih untuk pinjam di EduCash teman-teman semuanya dengan biaya admin 1% ya. Untuk biaya adminnya ini rendah ya. Kemudian juga kita bisa simulasikan 10 juta rupiah itu untuk tenor 6 bulan itu di angka 2 juta per bulan teman-teman semuanya seperti ini. Nah, kemudian di sini kita bisa lanjutkan ya. Kemudian di sini kita bisa memasukkan bank penerima ya. Di sini kita bisa lihat ya, ini sudah banyak sekali rekening yang mensupport atau bisa dicairkan ke semua jenis rekening teman-teman semuanya, sudah banyak ya. Mungkin kita akan pilih BRI ya. Kemudian untuk nomor rekeningnya kita akan memasukkan nomor rekening kita di sini teman-teman semuanya seperti itu. Nah, kemudian di sini saya akan mencoba untuk memasukkan nomor rekening penerima di sini ya, yaitu nomor rekening saya. Nah, kemudian setelah kita mengisi nomor penerima itu untuk nama pemilik rekeningnya itu akan otomatis masuk teman-teman semuanya. Jadi kita tidak perlu lagi memilih atau memasukkan nama pemilik rekening. Kemudian di sini kita bisa pilih lanjutkan ya. Kemudian data pengajuan ya teman-teman semuanya, kita akan menerima di angka 9.900.000 rupiah ya, dengan suku bunga harian itu suku bunga per bulan di 4% ya, dan angsuran selama 6 bulan dengan cicilan per bulan di angka 2.066.667 rupiah teman-teman semuanya seperti itu. Dan di sini kita bisa langsung pilih ajukan. Nah, kemudian di sini kita akan mengisi ini teman semuanya, dan kita harus menyetujui semua persyaratan yang ada di sini. Teman-teman bisa membaca ya sebelum ini. Nah, kemudian seperti ini permohonan kita akan terkirim teman-teman semuanya ya. Mau di ACC atau tidaknya nanti teman-teman tunggu nantikan saja ya. Namun ini biasanya tergantung dari Slik OJK teman-teman semuanya. Misalkan teman-teman itu memiliki skor kredit yang buruk atau memiliki riwayat galbay, itu biasanya akan sulit mendapatkan pinjaman atau tidak akan di ACC. Namun jika teman-teman selama pinjam atau belum pernah melakukan pinjaman sama sekali, kemudian teman-teman memiliki pekerjaan yang tetap, itu untuk pinjaman online yang umum ini akan sangat mudah cair teman-teman semuanya seperti itu. Nah, jadi untuk video kali ini saya rasa cukup sampai di sini. Semoga informasi ini bermanfaat dan memberikan informasi yang menarik kepada teman-teman semuanya. Di sini gue mohon support dan dukungan dari teman-teman semuanya dengan cara like, comment, dan subscribe channel HSM Vintage ini untuk mendapatkan informasi seputar pinjaman online, keuangan, dan juga investasi. Sekian dan terima kasih.